Hai learners, welcome back to my YouTube channel Simsalabim English. Learn how the magic happens to your English with me Noning. Nah, video ini masih serial dari TOEFL ya. Jadi kita akan masih membahas TOEFL, tetapi kita membahas bagian reading section. Ini tidak kalah penting dari listening dan structure ya. Jadi don't go anywhere, keep staying with Simsalabim English. Okay, let's get started learners. We will talk about TOEFL reading section. Oke, kita akan mulai ya pembahasan reading sectionnya. Dalam reading section itu ada apa saja sih? Ternyata reading itu banyak loh soalnya, cukup banyak, ada 50 soal. Tapi don't worry ya, ada Simsalabim English yang akan memberikan tips-tips ampuh untuk reading section ini. Nah, kita lihat rincian tesnya. Di sini kita lihat bahwa reading itu terdiri dari 5 teks ya. Jadi kurang lebih ada 5 teks dalam reading section ini, dan masing-masing teks itu diperuntukkan untuk 7 sampai 12 soal ya. Nah, kemudian kita lihat jumlah soalnya ada 50 dan waktunya hanya 55 menit ya. Jadi 50 soal, 55 menit, sudah kebayangkan persoalnya harus berapa kecepatan kita menyelesaikannya. Nah, kita lanjut lagi. Solusinya bagaimana? Sudah dibahas di beberapa video sebelumnya bahwa untuk reading itu kita punya strategi yang ampuh banget, yang jitu banget, yaitu teknik membaca cepat ya. Masih ingat kan? Kalau agak-agak lupa, learners bisa cek beberapa video kita sebelumnya ya tentang speed reading teknik. Kemudian speed reading teknik ini ada 2 cara, yaitu skimming dan scanning ya. Kita masih ingat apa itu skimming? Ya, skimming itu adalah untuk mencari gagasan utama atau main idea, sedangkan scanning itu untuk mencari detail specific information ya, informasi yang lebih detail. Nah, kemudian selain itu kita juga punya guessing the meaning teknik atau teknik menebak arti kata. Ini diperuntukkan untuk soal-soal yang mengandung vocabulary yang ditanyakan. Misalnya ada menanyakan antonim, sinonim, atau persamaan kata, lawan kata. Masih ingat kan? Kita bisa menggunakan guessing the meaning teknik, di mana teknik ini membuat kita mampu menebak arti kata tanpa harus melihat kamus. Keren kan? Nah, dari 50 soal ini, itu pertanyaannya seperti apa saja sih? Di sini kita simpulkan ada beberapa question types atau beberapa tipe pertanyaan. Yang pertama itu mencari gagasan utama. Nah, ini bisa pakai teknik skimming ya. Lalu itu mencari detail information, bisa menggunakan scanning. Lalu di sini ada apa lagi? Ya, mencari reference. Apa itu reference? Biasanya pertanyaannya mengandung kata refers to atau mengacu pada. Ya, nanti kita lihat contoh soalnya. Lalu ada vocabulary. Vocabulary adalah kosakata. Biasanya mencari arti kata ya. Nah, ini bisa menggunakan guessing the meaning teknik. Bisa cek lagi di video sebelumnya sudah dibahas ya guessing the meaning teknik ini. Lalu ada yang terakhir review atau conclusion ya. Nah, sekarang kita kenali pertanyaannya biasanya seperti apa untuk masing-masing question types ini. Yuk kita lihat, di sini ada mencari gagasan utama. Biasanya contoh pertanyaannya seperti ini. What is the text talking about? Ini mencari topik ya. Kemudian what is the topic of this passage? Sama, ini juga mencari topik. Lalu what is the main idea of paragraph 3? Mencari gagasan utama dari paragraf tertentu. Kemudian what is the subject of this passage? Biasanya ini mencari judul atau title. Lalu what does the passage mainly discuss? Sama, mencari topik atau tema. Sudah kebayangkan learners? Nah, setelah gagasan utama, kita ada jenis pertanyaan yang lain, yaitu mencari detail information. Kalau detail information, biasanya pertanyaannya mengandung 5W1H. Masih ingat apa itu 5W1H? Masih ingat ya? Seperti what, who, where, how, dan lain sebagainya. Contoh pertanyaannya biasanya seperti ini. According to the passage, which of the following bla bla bla. Nah, ini mencari detail information. Kemudian contoh yang lain misalnya, what happened at Winterthur between 1929 and 1931. Oke, di sini ada spesifik detail yang ditanyakan. Kemudian contoh yang lain misalnya, where in the passage does the author explain
why this plan at Winterthur have changed. Nah, ini juga sama ya, mencari specific detail. Kemudian, why did it take so long to develop the X-ray microscope? Oke, sama pertanyaannya mencari specific detail. Kalau soal seperti ini harus bagaimana? Nah, learners harus mencari kata kunci ya. Cari kata kunci dalam pertanyaan, kemudian cari kata kunci juga dalam teks. Nah, setelah ketemu kata kunci dalam soal, kemudian carilah kata kunci tersebut dalam teks, maka jawabannya ada di sekitar kata kunci tersebut. Nanti dipraktekkan ya learners. Nah, selanjutnya setelah detail information, kita ada mencari reference atau referensi atau refers to, yang artinya mengacu pada ya. Bentuk pertanyaannya seperti ini misalnya, the word those in paragraph 1 refers to. Nah, seperti ini. Nanti kata kuncinya berarti those dalam paragraf 1. Tinggal dicari subjek atau objek dari kalimat tersebut, nanti ada ketemu jawabannya ya. Kemudian yang kedua, which of the following terms is used in line 7? Nah, di sini juga sama, mencari referensi atau reference. Yang ketiga, the word it in line 7 refers to, sama ya, seperti nomor 1. Sudah kebayangkan contoh soal reference? Lalu setelah reference, kita punya tipe soal vocabulary atau mencari kosakata yang tepat. Biasanya dalam bentuk sinonim atau persamaan kata, antonim atau lawan kata. Nah, bentuknya pertanyaannya bisa seperti ini. What is the meaning of protruding in line 3 paragraph 1? Jadi mencari arti kata. Lalu yang nomor 2, the word daring in line 4 can be replaced by. Nah, ini juga sama, mencari persamaan kata atau sinonim. Yang ketiga, the word shield in line 23 is closest in meaning to. Sama ya, mencari sinonim. Yang keempat, the word eloquent mean most nearly bla bla bla. Sama, ini juga mencari persamaan kata. Yang kelima masih ada contohnya lagi nih. The word initiate in line 4 is antonym with. Nah, kalau antonym itu berarti mencari lawan kata atau opposite meaning, kebalikannya ya. Oke, bisa ya untuk vocabulary, bisa menggunakan teknik guessing the meaning teknik. Oke, question types yang terakhir itu review atau conclusion atau kesimpulan. Jadi kita mencari kesimpulan dari teks ya. Nah, contoh pertanyaannya misalnya seperti ini. We can conclude that from the passage bla bla bla. Ya. Lalu yang kedua, it can be inferred from the passage bla bla bla. Ya, jadi kata kuncinya ada conclude, itu artinya menyimpulkan. Ada juga yang nomor 2 itu menggunakan inferred. Jadi kata kunci conclude dan inferred itu artinya hampir sama ya, artinya menyimpulkan atau mengambil kesimpulan. Bisa ya? Yap, it's the end of our learning today. Good luck with your test. And please subscribe Simsalabim English, like, comment, and also please share the videos to your friends so we can learn together with Simsalabim English. Learn how the magic happens to your English. Bye-bye!